berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah. Jadi bagi ibu perlu menjadi pengetahuan bersama, dan sebelumnya saya minta izin untuk berada di depan sini. Sifatnya tidak kemudian diberi, namun ada saling berbagi informasi. Dan mengawali ini saya akan memperkenalkan diri, tentunya semua sudah mengenal. Namun perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan ini berasal dari pendidikan saya sendiri adalah calon angkatan 4 yang positif. Oleh karena itu nanti pada materi budaya, bagaimana kita membangun budaya positif ini dapat diharapkan untuk kita akan menerapkannya di kita masing-masing sekolah, dan bukan hanya tujuannya untuk sekolah, tapi kemudian di dalam lingkungan masyarakat, bergaul kita, persahabatan kita, kemudian keluarga kita, dan tentunya masyarakat secara umum. Oke. Nah, tujuan dari diskusi kita atau materi kita pada hari ini adalah guru mampu memahami konsep budaya positif di sekolah yang berpihak pada diri. Tujuan yang kedua, guru mampu melakukan evaluasi dan refleksi diri tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar berhasil. Sementara tujuan yang ketiga adalah guru mampu memahami peran sebagai seorang guru untuk membangun budaya positif. Nah, Bapak Ibu, materi pada siang hari ini cukup alot dan panjang, sehingga perlu untuk konsentrasi dulu. Dalam artian kita jangan tegang, santai saja, tapi tetap pusatkan perhatian ke depan supaya kemudian apa yang nanti kita pelajari bersama dapat kita transfer kepada guru kita di sekolah kita masing-masing, di tema kita dan guru masing-masing. Nah, bagaimana kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, di masyarakat atau keluarga, tentunya melalui disiplin positif. Kalau ibu lihat di layar yang sudah saya tampilkan, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Tentunya untuk mengantar kita bagaimana kita memahami disiplin positif ini, ada beberapa pertanyaan yang telah diajak, yang dapat kita baca bersama. Yang pertama, apakah telah efektif disiplin positif yang kita lakukan ini? Apakah masih perlu dipilih lagi? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Yang terakhir, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, Bapak Ibu, disiplin positif di sini ada dua pandangan. Satunya dari kita punya Bapak Pendidikan Indonesia atau Menteri Pendidikan pertama Indonesia, yakni Bapak Hajar Dewantara, dan satunya dari pakar pendidikan luar negeri yang namanya Dian Bose. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di depan membaca dari kedua pandangan para pakar pendidikan ini terkait dengan disiplin positif. Nah, di situ menurut Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sifat self-discipline atau disiplin diri kita sendiri. Ya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka kita bermasalah lain mendisiplinkan kita. Ini yang kita bersama. Sehingga wajiblah dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi pandangan dari Bapak Hajar Dewantara ini tidak memberikan disiplin khusus kepada murid kita, kepada siapa saja, tapi pastikan bahwa mereka harus ada dalam situasi yang berbeda, yang berbeda. Mereka bebas berpikir, mereka bebas bertindak. Namun kita misalnya sebagai seorang guru, tentu kita ibarat kamu si kita yang ada di gunung dan akan bukan berarti mereka bebas dari tanpa pengawasan dari kita. Sementara menurut Dian Bose, kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, yang
yang namanya belajar singkat, dan kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan festival atau untuk untuk menjadi seorang murid atau guru, seseorang harus paham ya betul atas alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, tujuan dari yang disampaikan oleh Nana dosen ini adalah bagaimana kita memunculkan motivasi itu dari dalam diri murid, yang kita kenal dengan motivasi inklusif. Nah, kedua alat pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini dia berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Oleh karena itu, materi yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif yang akan kita terapkan tentu harus didukung dengan tujuan mulia tadi. Tujuan mulia ini apa? Nilai-nilai kebajikan. Nah, ada begitu banyak nilai-nilai kebajikan yang tersebar dalam pendidikan. Namun kemudian di sini saya fokus pada satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Sementara The Virus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan adalah gambaran atau rangkaian yang kemudian kita dapat melihat pada tabel itu bahwa nilai-nilai ini yang kemudian harus kita terapkan dalam sekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila dikemas dalam 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertakwa mulia. Bertakwa mulia itu banyak sekali. Jadi dia termasuk dengan bagaimana kita mencintai lingkungan, bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai orang lain, bagaimana kita sebagai warga negara yang baik mematuhi hak dan kewajiban kita, dan lain sebagainya. Nilai yang kedua adalah mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan mandiri juga begitu. Artinya bahwa kita sebagai seorang guru harus terlebih dulu mandiri sebelum kita memandirikan guru kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa sesuai dengan pendidikan perkembangan zaman dan pola keadaan anak itu tentu berbeda. Sehingga misalnya begini, anak yang datang dari dulu itu pengetahuannya berbeda dengan anak yang datang ke sekolah tapi tinggal itu begini. Nah, itu disebut dengan pola keadaan mereka, pola alam mereka. Tetapi mereka berada di zaman yang sama. Nah, itu disebut dengan sama. Sehingga Bapak Ibu misalnya pada zaman ini, ya itu anak ada pada zaman radikalisasi. Oleh karena itu, pendidikan yang kita berikan, nilai-nilai kebajikan yang kita berikan harus sesuai dengan kodrat alam mereka, kodrat zaman mereka. Oleh karena itu, guru harus mandiri, guru harus menguasai hati. Paling tidak, minimal harus bisa bermain Android, sehingga bisa melakukan kegiatan virtual dalam artian Zoom, Google, dan lain-lain, misalnya informasi dari YouTube, ya TikTok, Facebook, itu semua dalam bentuk media sosial yang mungkin dapat untuk bisa mendapatkan informasi. Nah, lalu guru jangan menunggu ada perintah dari pimpinan, aku turun ikut kegiatan ini, ada perintah dari dinas bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan tujuan untuk pengembangan ini, tapi guru harus sendiri bagaimana menjadi sehingga guru mandiri lebih dulu, kemudian dapat memberikan diri secara jelas. Yang berikutnya adalah berlaku kritis. Untuk di sini sangat penting untuk bagaimana kita menitipkan nilai-nilai kebajikan, berlaku ini kepada mereka agar mereka mampu untuk menyaring mendapatkan informasi terkait dengan pengetahuan global. Berkebinekaan global ini masuk pada budaya. Jadi tentu kita di KI punya budaya tersendiri ada, tapi nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan adalah misalnya ada nilai budaya dari luar datang, kita mendidik anak-anak supaya jangan ambil mentah-mentahnya, tidak sama. Kita ambil ketika sudah disana, kita ambil, kita padukan yang kita punya budaya supaya dia dikuatkan. Yang menjadi adalah nilai bergotong royong. Bergotong royong itu sangat penting dalam tentunya ketika guru dalam kelompok atau dalam satuan pendidikan dapat berkolaborasi bekerja sama, maka akan menjadi teladan contoh yang baik bagi murid, sehingga mereka untuk bersama dengan dosen. Itu adalah
tadi dan ekonomi. Kerjasama ketika ada masalah yang sangat sulit, namun ketika semua bersama tetap dia akan juga untuk selesai. Dan nilai yang terakhir adalah nilai kreatif. Jadi itu sangat penting sekali untuk kita sebagai guru bagaimana kita kreatif dalam menyusun strategi yang kita murid, dan juga dari strategi itu atau modul itu akan menginstruksikan anak untuk kemudian mereka mampu kreatif dalam sebuah karya dan sebagainya. Nah, sementara yang Fibus Project itu ada menerangkan dengan jelas itu misalnya teknik dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah mempelajari terkait dengan budaya positif, kemudian dari budaya positif itu muncul tujuan dia yang nilai-nilai dibagikan, maka kita ada pada motivasi pelaku musik. Tentunya setiap orang, setiap insan yang ada di dunia dengan perilakunya berbeda. Nah, menurut Dian Joseph dalam bukunya Structuring School Supply, ada 3 motivasi pelaku musik. Nah, 3 motivasi itu Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kekurangan. Nah, apa yang akan terjadi apabila jadi orang yang ada pada motivasi perilaku yang pertama itu dia akan bertanya dalam dirinya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, sehingga dia tujuan melakukannya itu untuk menghindari permasalahan secara fisik, psikologis maupun tidak terjadinya mereka. Jadi mereka melakukan perilaku itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi akan muncul permasalahan karena dia punya kebutuhan kebutuhan tidak terpenuhi sehingga dia mencoba untuk menghindari. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi perilaku manusia yang kedua ini, orang pada motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi beda ya. Yang ada dia bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sementara yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi orang yang ada pada perilaku yang kedua ini, itu dia mencoba untuk apa? Yang pertama, yang mau mendapatkan pujian dan lain, ya, yang untuk mereka tinggi dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas ini sebentar kita ada bahas. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah. Nah, jadi orang pada perilaku ini dia mencoba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, karena dia mau mendapatkan hadiah, pengakuan atau penghargaan. Tapi motivasi dua-dua ini masih bersifat dari luar, eksternal, tidak muncul secara fisik atau dalam. Nah, sementara motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik, pada motivasi perilaku manusia yang ketiga ini yang kemudian menjadi harapan dari kita semua untuk berperilaku kepada hidup kita, karena motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang berbeda, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Apabila ini orang yang ada pada motivasi ini yang bertanya, apabila saya melakukannya, maka saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini dan menghargai itu yang paling penting. Dan ini yang paling penting untuk kemudian kita tanamkan pada diri kita dan siapa-siapa. Jadi kita akan lanjut. Kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang sering kemudian menjadi polemik kita sebagai pendidik di suatu pendidikan di sekolah. Kira-kira kita kasih dulu hukuman atau kita kasih dulu penghargaan supaya kemudian budaya positif yang ada di sekolah itu tidak terbangun. Nah, Alvin Cole, seorang pakar pendidikan, mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman, ya, adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk kebenaran.
sehingga perlu kita tanamkan dengan nilai pribadi terbaik dalam diri anak-anak saya dan juga teman-teman kita yang ada di awal. Nah, yang di sini yang terakhir, kita masuk pada hukuman. Jadi hukuman itu dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan atau sekolah bila mana ada sesuatu pelanggaran yang tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu menjelaskan tindakan penegakan peraturan atau yang dimaksud dan juga bisa menurut tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Sementara penghargaan di sini adalah beberapa poin. Jadi kalau penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita kasih tahu penghargaan hari ini, lalu besok kita mesti kasih lagi, kan juga akan akan hargai atau lagi. Penghargaan tidak efektif. Nah, itu saya ada menjelaskan tadi. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kecil hati. Serta kemungkinan lain, kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi karena harus ada perubahan, harus saya sebenarnya terasa dia kok perintah. Makanya saya ikut. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya dan motivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Nah, ini sisi negatif dari sebuah penghargaan. Makanya kenapa Al-Fiqh bilang hukuman dan penghargaan itu terkontrol dan kemudian menghancurkan kebiasaan. Yang berikut adalah penghargaan menurunkan kualitas. Tentu misalnya ada murid-murid kita di kelas, kita suruh mereka untuk kemudian mereka segera menulis sebuah karya tulis dengan cepat. Tapi kemudian ada ketika siapa yang cepat akan diberikan penghargaan, sementara yang lain mereka lambat. Mereka tetap akan bekerja tapi mereka masih lambat. Nah, di situ ketika yang tadi sudah cepat, itu belum tentu mereka benar atau salah atau ini. Kalau mereka benar, nanti di waktu yang berikut lagi mereka yang tadi diberikan penghargaan itu mereka bekerja tidak akan sekeras mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kualitas dari apa yang kita sampaikan itu dia yang berikut adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga sama ya. Yang berikut penghargaan hukum. Penghargaan hukum yang mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem banking ini yang biasa kita lakukan. Jadi ketika ketemu mereka anak ini dapat ranking ini ya. Atau saja kalau ranking yang di bawah itu mereka dihukum misalnya. Ranking 2 dan ketika ranking 1 dia sudah dapat penghargaan di bawah 1, maka pada semester berikut dia tidak akan berusaha lagi. Kemungkinan dia tidak akan berusaha. Sementara yang dari di bawah yang lain dapat hukuman itu, mereka akan berusaha lebih keras supaya dibayarkan. Itu dia. Nah, penghargaan yang paling penting di sini adalah motivasi dari dalam diri. Sederhana Bapak Ibu, saat seorang anak belajar untuk pertama kali misalnya, atau kita mengisi ada anak yang sedang baca sudah tulis ya. Jadi di sini ada satu skenario bahwa misalnya seorang anak dia pertama kali belajar untuk kemudian membaca, ya, akan menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, ya, maka timbul pijar di matanya. Dia dapat membaca karena bantuan guru. Padahal anak sekelas dia belum membaca tapi karena guru bantu dia dari kenal, maka timbul pijar di matanya dan semua membacanya. Anak tersebut bilang bahwa ia telah belajar dan menguasai suatu hal yang membaca. Sedangkan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itulah merupakan teori ya. Yang berikut restitusi bagaimana? Nah, dari rangkaian materi yang telah kita lewati tadi, ada satu pendekatan yang disebut dengan pendekatan restitusi. Nah, di sini ada dua pengertian yang saya bacakan. Yang pertama restitusi, ya, dalam proses menciptakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Sementara yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengadakan murid untuk mencari solusi
ya untuk satu masalah dan membantu mereka tentang orang seperti apa yang mereka ingin memuliakan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini adalah orang yang sama ya para kita, para gosip dengan terkait dengan memuliakan restitusi membantu murid-murid menjadi lebih memiliki tujuan yang positif ya dan memiliki dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajar murid berefleksi ya tentang apa yang dapat mereka lakukan. Nah ini tujuan dari restitusi. Jadi ketika murid berbuat salah, itu ajak guru supaya refleksi dan masuk kamu masuk. Jadi kita ada jauh untuk kemudian melakukan refleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka di sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya itu. Ketika anak sudah menghargai dirinya maka dia akan menghargai dua orang lain. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, ya. Nah, sini uniknya pendekatan ini, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Biasa kita memberikan hukuman, kemudian kita berikan arahan nasihat selalu kita ada pada orang yang tidak berbuat salah. Kita selalu menekan orang yang berbuat salah. Padahal dari pendekatan ini dia membawa pelajaran bagi kita bahwa jalan pendekatan ini tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Baik bagi ibu sekalian, lanjut ciri-ciri restitusi. Jadi ada 10 di sini, ada masih banyak tapi saya ambil yang ini. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya kita bagaimana datang, kita nasihat dan sebagainya, lalu kita bilang itu harus buat ini supaya diusut dari kesalahan. Tapi bagaimana kita mengatur anak itu supaya dia memahami apa kesalahan yang dia. Lalu yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ini juga sama. Restitusi adalah tawaran, bukan siksaan. Jadi kita harus dipaksa untuk mengamankan misalnya si dia di sini bakal lain. Kita paksa terus aman, harus kamu. Tapi bagaimana kita membuat tawaran? Ya. Misalnya, kalau saya contoh nanti nah misalnya saya loh teman saya punya kancing, karena itu berkelahi di sekolah. Kemudian saya panggil, waktu panggil apa? Kamu tahu tidak melakukan apa yang kamu buat? Dia bukan itu kita akan menyesuaikan bahwa orang mengenal sesuatu yang tahu. Tapi untuk menuju pada ini terpaksa tentunya kita akan berusaha berupaya untuk hal baru yang untuk dia bisa untuk belajar bagaimana mencari sehingga dia dapat memperbaiki kondisi temannya itu dengan sendiri. Itu adalah restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikut restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu setiap orang melakukan tindakan itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi buat diri. Makanya kita harusnya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak itu. Jangan kita langsung main tambah apa saja. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Tentunya karena kita fokus pada karakter maka akan terbangun menjadi yang baik. Lalu kemudian restitusi dia menguatkan, dia fokus pada solusi, kemudian kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jangan datang dalam pembelajaran karena anak dalam kelompok itu saya itu dansan, itu sampai selesai kita jangan itu saya langsung akan menampilkan karakter dari kita. Mari silakan Ibu. Selamat datang Ibu. Salam dari Asia.
itu mohon maaf boleh langsung dinikmati dalam sebentar. Nanti disesuaikan saja Pak, sudah lanjut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju pada keyakinan keras. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan kerasan? Ada di antara Bapak Ibu yang dapat kemudian bertanya, mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan kerasan? Oke, baik. Ada soal. Maaf teman-teman, mungkin tempatnya saya pertama itu mungkin diskusi. Kalau kita bicara tentang keyakinan, ada sesuatu yang tidak sahnya betul. Artinya tidak betul bahwa sesuatu itu dia menjadikan bahwa kita bisa melakukan satu tindakan kepada sesuatu yang tidak sempurna, tapi dalam bentuk sesuatu yang memang terasakan bahwa apa yang salah kita tidak kepada jalan yang baik. Lalu kalau kita lihat peraturan ini kan biasanya dia menjurus kepada sesuatu yang memang dikatakan salah. Contoh saja, temannya siswa itu dia berikut. Biasanya kalau kita lihat sesuatu itu, tapi mungkin saya teman dia yang ganggu dia, kita menghukum orang yang berikut belakang belakangnya itu kan pasti ada temannya mengganggu dia. Sehingga dimaksud yang ketiga bahwa kita menggunakan keyakinan kita, nalar kita, pikiran kita, maupun hati kita untuk menyelesaikan satu masalah itu apakah memang dia muncul dari siswa itu atau dari bapaknya. Sehingga dia bisa melakukan suatu tindakan sehingga melakukan contoh saja di kelas tersebut. Jadi perbedaannya memang peraturan ini menjadi kepada tindakan orang yang pada saat itu dia melakukan suatu pelanggaran. Tapi kalau keyakinan itu tidak bisa memilih mana memangnya dia lakukan karena paksaan ataukah dia lakukan karena memang keadaannya tertentu ataukah memang dia mencoba sendiri. Tapi ada dari orang lain mungkin begitu. Jadi ini perbedaannya karena peraturan dia daripada apa yang tulis-tulis, tapi keyakinan dia daripada kita punya isi hati yang kita bisa menilai mana siswa ini, mana siswa itu. Ini bisa diusulkan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi. Bisa menambah sedikit. Betul dari apa yang tadi Pak sampaikan mengenai keyakinan di dalam kelas. Misalnya begini, kalau saya membawa materi, lalu saya harus meyakinkan pada siswa tersebut supaya dia yakin bahwa materi yang saya berikan kepada mereka itu mereka betul-betul menghayati dan memaknai serta betul-betul memahami materi yang saya berikan, supaya meyakinkan mereka jangan pada saat saya memberikan materi ada yang bermain, ada yang ribut. Jadi saya nomor satu itu meyakinkan mereka pada saat PBL berlangsung di dalam kelas tersebut. Singkat saja Pak. Baik, terima kasih Bu. Terus, Terima kasih. Kalau menyangkut keyakinan bagi saya itu memang harus keyakinan dalam arti bahwa setiap guru mata pelajaran dia mau untuk kelas itu jadi baik dan bagus harus membuat keyakinan, di mana keyakinan ini kerjasama antara guru mata pelajaran dengan siswa. Karena kadang-kadang di dalam kelas itu ada yang bolos, ada yang malas, ada yang begini-begini. Karena kita ada masing-masing anak itu kan berbeda. Jadi harus kita buat keyakinan bahwa harus belajar yang baik, harus tidak boleh terlambat, harus mengikuti disiplin, harus mengikuti yang lain-lain. Supaya dalam proses belajar mengajar itu anak harus tahu, jangan dulu tahu bahwa sebelum kita belajar dan kita bersesuatu kita harus melihat keyakinan yang kita sudah pernah di situ. Kita harus mengingatkan kita guru dan siswa harus tahu bahwa pernah saya tulis bahwa saya harus mengajar yang baik, saya harus tidak boleh menjelaskan yang tidak perlu untuk anak-anak tahu atau begitu. Jadi anak tahu saya harus datang pada waktunya, karena saya sebelumnya saya sebuah keyakinan bahwa saya tidak boleh bolos, saya tidak boleh malas, saya harus begini. Itu mungkin terdapat saya mungkin yang lain. baik, terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian. Benar apa adanya yang telah Ibu sampaikan keras dan mengapa tidak peraturan keras? Karena memang keyakinan keras itu dia berasal dari keras. Bedanya di mana? Peraturan kelas itu dia sering berkonotasi dengan kalimat-kalimatnya. Tapi kalau keyakinan keras dia tidak sama sekali tersentuh dengan konotasi kalimat atau kata yang bersifat negatif. Karena apa? Itu yang kemudian kita mau berkembang terkait dengan budaya positif yang ada di sekitar kita.
Mari kita ada pelajaran yang jauh bersama. Nah, dalam keyakinan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas kita ada beberapa poin penting yang kemudian kita harus perhatikan, bahwa keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak daripada yang lebih tidak umum. Jadi kalau peraturan itu dia lebih sangat umum dan kenapa? Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu dia berupa pernyataan-pernyataan yang besar. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang harus saya sampaikan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua mahasiswa. Jadi tidak perlu kita membuat peraturan seperti kata tertulis yang banyak dia, tetapi dalam kelas banyak sehingga kita tidak memahami. Tapi kalau untuk keyakinan kelas dia tidak perlu banyak-banyak, karena poin makna sangat mendalam dan sering dibudayakan sebagai budaya positif sebagai masing-masing. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di rumah tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas bahwa keyakinan pendapat. Sampaikan tentu bahwa keyakinan kelas ini sangat membutuhkan kolaborasi yang aktif dari pada sekolah, baik kita dulu dengan siswa. Kalau kita dulu dengan guru, tapi ada keyakinan misalnya kolaborasi untuk semua warga sekolah, malah tidak buat keyakinan sekolah. Tapi kalau dalam kelas keyakinan kelas, ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu pertama. Jadi tidak serta-merta keyakinan yang telah kita pelajari itu dipakai sampai selama-lamanya. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan atau pengetahuan anak yang datang dari tempat yang berbeda. Ya, yang disebut dengan pertemuan dengan kelas harus berkeluar dari sekolah. Oke. Nah, bagaimana kita membuat atau membentuk sebuah keyakinan kelas? Di sini ada 6 poin yang coba untuk saya sampaikan untuk belajar bersama. Yang pertama, tentunya kita berusaha pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, ya, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil sudah pendapat. Lalu yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas, tapi sesuai dengan prosedur yang ini. Lalu yang keempat, kita meninjau kembali daftar sudah pendapat yang telah disusun bersama. Ya, apakah ini ada mungkin akan mendapat di bawahnya? Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana itu masih banyak yang berupa peraturan. Nah, ini yang kemudian itu bersihkan kesimpulan yang menjadi sebuah keyakinan. Misalnya waktu itu saya kasih simpel saja. Kalau peraturannya itu peraturan kelas misalnya atau peraturan sekolah, jangan berlari di koridor atau jangan membuat keributan. Nah, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti berjalanlah di koridor. Harap tenang. Tidak perlu kita mengkomunikasikan menjadi hal-hal lain, karena kata jangan itu dia biasanya adalah kita akan untuk berjalan di atas Lalu yang berikut kita meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu terlalu banyak, ya, bisa juga sampai 7. Kalau ini terkait dengan sesuai dengan sekolah. Bila mana terlalu banyak, ya, maka wali kelas akan sulit diminati dan akibatnya sulit untuk berjalan sama hal dengan yang saya banyak sekali untuk penyebab di sekolah sehingga sulit juga untuk kelas makan, sulit juga untuk ingat. Dan yang keenam, setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua wali kelas dipersilakan mengulang. Dan itu kita harus selalu untuk mengoreksinya terus. Jadi tidak ada yang penting ya, karena tentu dia harus sesuai dengan kebutuhan kita di kelas masing-masing. Kemudian disetujui dan ditandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan kemudian termasuk guru dan semua murid harus lanjut kemudian menjalankan. Nah, Bapak Ibu, ini contohnya. Di sini saya memanjang
tidak contoh di sini, kemudian bisa menjadi dua mewakili dan kawasan Indonesia bisa memilih bersama-sama memilih di kelas. Contoh yang pertama seperti ini saya lihat, keyakinan kelas 1 misalnya setiap anggota kelas berbicara. Keyakinan kelas 5 itu selalu bersikap positif. Keyakinan kelas 7 dia membagi menjadi 3 poin penting yang dikatakan, misalnya yang pertama koma dan tidak. Jadi mereka misalnya untuk koma, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bahkan ini orang lain. Nah kalau kita perhatikan pada ketiga contoh keyakinan kelas ini tidak ada kata dan kelas berarti tidak salah. Tujuannya supaya kemudian bagaimana kita menumbuhkan perilaku baik untuk kita yang ada di sekolah melalui budaya positif yang kita terapkan. Nah, selanjutnya waktu itu kita akan menuju pada materi yang berikut, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tentu ketika kita disebutkan dengan kalimat kebutuhan dasar manusia, maka kita masing-masing pasti punya pemikiran tersendiri terkait dengan apa itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dan punya kondisi yang luar biasa dengan materi-materi yang telah kita bersamakan. Maka itu mari kita melihat lebih jauh terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi pada gambar itu kita lihat bersama ada bertahan hidup, ya, kemudian ada lagi kasih sayang, kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita harus tahu, ini yang perlu kita harus teliti, kita harus bagaimana kemudian mengetahui perilaku itu. Jadi ketika kita melihat kita di sekolah punya perilaku yang aneh-aneh dan lain sebagainya, kita harus mengecek, mengidentifikasi apakah mungkin saja ada yang mereka yang mungkin. Misalnya kalau ini contoh kecil. Si A dia bisa misalnya dia menulis tulisan, artinya kita langsung menegur harap dia kita terus dia masuk menulis tulisan langsung berpuluh dia dan akan bertanya siapa tahu tadi dia akan berubah. Itu kita harus memastikan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak itu terpenuhi. Jadi jangan masuk kita memberikan hukuman. Sekitar kita ada masuk pada posisi kontrol kita sebagai guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Tentu di sini dia terkait dengan situ fisiologis. Okay. Jadi fisiologis itu misalnya tentang kesehatan rumah dan makanan. Boleh kita sudah sangat pangan itu. Yang kedua biologis. Bertahan hidup yang bersifat biologis itu berarti sebagai bagian dari reproduksi, proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu yang ketiga psikologi. Nah ini meliputi perasaan rasa aman. Sekolah itu dalam bahasa itu aman kesehatan. Kita guru harus memastikan mereka aman dan nyaman ya, supaya kebutuhan bertahan hidup mereka itu terpenuhi. Jangan kalau mereka tidak bertahan artinya ada polos. Karena mereka tidak mau bertahan dengan kondisi yang ada yang bagi ibu kita. Lalu yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia untuk love of belonging. Jadi kasih sayang dan rasa itu yang paling penting juga untuk kita tanamkan dalam diri anak kita. Karena apa? Berbicara mengenai kasih sayang, maka dia memiliki hubungan dan juga kondisi sosial. Lalu dia memberi dan menerima. Dia mau untuk memberi dan kemudian menerima kasih sayang. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita membentuk anak itu supaya kasih sayang bukan hanya kita yang memberi, tapi bagaimana kita menuntun dia, memberikan dia nasihat supaya dia juga mampu untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi dia. Lalu yang ketiga merasa menjadi bagian dari satu kelompok yang baik, yang sampai kemudian biasanya ada yang bilang jangan ada spasi dari hati dan lalu yang keempat keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Kenapa sampai kita menyampaikan bahwa kita tidak harus berhubungan dengan orang lain?
Karena kita sebagai manusia yang memiliki karir sebagai seorang guru itu kita masih membutuhkan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu teruslah untuk melakukan hubungan dengan mereka. Lalu yang berikut adalah penguasaan power kekuatan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, di mana kekuatan itu tentunya dia akan digunakan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi kemudian diakui atas prestasi dan keterampilan, kemudian didengarkan dan dimiliki rasa adanya. Yang berikut kebebasan. Nah, pada kebutuhan dasar ini itu dia berbicara mengenai bagaimana seseorang atau murid kita itu kita sendiri ya, itu kita mandiri, semua memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi tentunya akan memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, kemudian tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan lain-lain. Lalu kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Anak harus belajar dan bersenang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka memotivasi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita terapkan, kita budayakan dalam sekolah kita agar pelajaran itu dipahami sebagai senang-senang, tidak ada tekanan, tidak ada masalah. Baik itu. Yang kedua adalah dunia berkualitas. Menurut Dr. Glaser, dia menyebutnya bahwa dunia berkualitas itu dia seperti sebuah album foto, sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hasil yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam kulit Anda yang membuat Anda menjadi lebih benar. Jadi dunia berkualitas itu dia mengisikan apa yang katong sukai, misalnya dari orang atau dan sebagainya. Intinya bahwa dia berbicara mengenai hasilnya dan kemudian menjadi hal yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi motivasi bagi kita yang kita sukai, dan kemudian kita dapat menilai dan sebagainya. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, tetapi dunia berkualitas itu dia lebih unik dan personal. Jadi bagaimana nanti kemudian kita kembali ke sekolah, kita membuat sebuah boleh dibilang melakukan asesmen dan lain sebagainya atau observasi pengamatan dan sebagainya, kemudian terhadap siswa. Bagaimana sih anak-anak itu punya dunia berkualitas? Ketika mereka menulis dunia berkualitas mereka, maka mereka akan kemudian merasa dari akan menjadi itu akan menjadi bahan bagi kita supaya kemudian menilai anak ini dia berlaku seperti itu. Jadi saya akan mencoba untuk menunjukkan dunia berkualitas yang kelas saya. Nah, saya kemudian saya kasih desa. Nah, ini contoh dunia berkualitas yang kemudian nanti bilang si sekolah begitu atau menyampaikan atau membuat di sekolah masing-masing. Itu. Nah, yang pertama itu siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda. Ini kan bicara dan kesenangan. Jadi misalnya kalau saya orang tua, adik, dan anak istri saya, jadi itu lagi dia tidak membagikan apa yang penting dalam hidup Anda. Tentunya kalau saya sendiri berdua merasa diterima, karena dari saya yang berdua manusia, saya senang berteman dan bekerja dengan orang lain.
Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, rata-rata sifat apa yang Anda paling inginkan ada dalam diri Anda? Jadi jawaban saya yang ini. Kemudian kerjasama, percaya diri, menyayangi, terlibat, jujur, adil, bijaksana, dan lain sebagainya. Dan keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat berharap? Nah, tentunya saya di sini dengan jujur saya menulis pada tugas saya ini bahwa bangsa berhasil menjadi ASN karena peran sebagai tuan umum baru. Nah, kemudian yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah, di sini saya menulis bahwa guru adalah pekerjaan yang ideal. Menjadi kepala sekolah dan kepala ibu adalah pekerjaan dan salah satu kemampuan apa yang saya miliki. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa sulit di puncak hidup Anda. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian nanti Bapak Ibu akan sampaikan atau bersama-sama yang kemudian masing-masing buat supaya kalau jadi ini bisa menjadi sebuah post dan lain sebagainya dalam ajar. Baik, kami terima kasih dan lanjut. Selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Nah, kita akan masuk di sini. Tapi sebelumnya itu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, untuk kita menyaksikan sebuah tayangan film singkat ya. Sebelum kita masuk pada posisi kontrol restitusi. Ayo lihat. Tanpa speaker boleh? Tanpa speaker ya? Bisa dengar suara saja.
Oke, baik. Kita telah menyaksikan bersama ini sejak ini, mungkin ada yang dapat menyampaikan makna dari video ini. Silakan Bapak Ibu. Saya dapat memberikan sedikit penyampaian atau kesimpulan dari profesi lain karena yang bisa juga saksikan bersama-sama. Pertama saya sudah kita semua bisa menyampaikan seperti apa saja. Kalau bicara dari hampir kita itu menunjukkan bahwa kalau kita dari kemarin dari pertanyaan tadi kita sudah sampaikan dari mana itu kita tahu yang keyakinan. Itu kan gurunya memang dia menerapkan bukan keyakinan tapi bertanya. Karena pertama yang kita terlambat. Apalagi kalau dia secara terpendidikan saya kan terlambat kan. Kita tahu bahwa dia dibuat di rumah. Lalu kita asing itu membawa kita itu memang masuk kita dia juga sesuai dengan kita ketekan. Jadi ini bebasnya saya sesuai dengan apa yang sudah dibahas sampai masuk pada posisi kontrol. Kita pada akhirnya guru pun mengetahui bahwa memang keterlambatan itu karena ada hal tertentu. Di antaranya mungkin tadi dari berbentuknya mengatakan ayahnya sedang sakit berat. Apalagi juga gurunya merasa menyesal bahwa memang saya memberikan dukungan kepada dia, tapi keyakinan saya tidak tahu bahwa siswa ini memang kenapa dia terlambat. Mungkin juga karena dia membantu orang tua atau dia mengatakan bahwa tuanya itu sakit. Pada hari ini kita lihat bahwa ada artinya dari sini maupun guru juga saling menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini kan memang belum tidak ada yang namanya keyakinan dari guru bahwa siswanya itu memang dalam posisinya dia yang melakukan bahwa ini mungkin pada saya mungkin singkat itu mungkin dari kemarin sekarang mungkin beberapa sedikit dari baru mengatakan kebetulan mereka di sini juga menggunakan sendiri seperti tadi video yang sudah ditayangkan mereka terharu juga karena hal yang sama kita juga akan menjadi sensitif di Indonesia. Ya, ini adalah satu orang juga mengalami masalah yang sama. Ya, anak ini hari pertama terlambat waktu saya membawakan pelajaran seni budaya. Hari kedua juga dia tidak hadir. Dan pada saat hari kedua saya sendiri melakukan tinjauan kunjungan rumah dan berdiskusi dengan orang sekitar. Ternyata anak itu dia yang prihatin dan tinggalnya bersama opa dan mamanya dan dia membantu orang itu mengurus yang satu dari Taiwan. Dan di sini anak ini ketika ke sekolah ada mata pelajaran tertentu juga yang tidak dia ikuti atau dia ikuti berjalan sama teman-teman. Ada yang datang terlambat. Nah di situ saya memberikan motivasi panggilan untuk siswa tersebut dan memberikan bimbingan supaya ketika dia bersama dengan teman-teman yang lain itu tidak merasa minder. Karena belum tentu anak tertentu mengatakan hal yang dialami ke teman yang lain. Ya, mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Silakan dengan proses. Memang mungkin tersentuh sekali boleh menyampaikan bahasannya terkait dengan yang tadi. Pertama saya dan prihatin dengan video singkatnya. Yang pertama saya lihat perjuangan anak itu memang saya lihat guru itu memang ikan perjuangan hidup anak. Yang kedua, kalau guru itu harus peka juga melihat kebutuhan anak. Juga melihat kebutuhan anak. Bahwa kalau seumpamanya mungkin guru ini, saya rasa yang pertama ini mungkin guru ini baru pernah melihat anak itu, tetapi tidak mungkin. Kamu sendiri lihat bahwa selalu terlambat, selalu ini, ya panggil secara ayah sebagai orang tua. Kenapa sampai kamu selalu terlambat, selalu begini-begini? Harus tanya.
Tanya, lalu mungkin anak itu mungkin terbuka menceritakan itu begini-begini. Jadi katong bukan mengajar itu pakai otak, pakai pikiran, tetapi katong itu pakai katong itu juga harus pakai hati supaya katong juga lihat itu. Lihat anak-anak mereka punya kehidupan bukan tidak di sekolah saja, tetapi mungkin lewat kehidupan mereka di rumah. Bukan ketemu hanya sebagai guru dan ketemu tahu bahwa ketemu harus bertindak seenak saja, tetapi ketemu harus lihat latar belakangnya. Itu saya kira. Baik, terima kasih. Banyak sekali dan sangat menyatu. Terus memang benar apa adanya terkait dengan video ini, sehingga kita sebagai guru masing-masing kita merefleksikan selama ini kita punya posisi kontrol itu seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting, bagaimana kita mengembangkan membangun budaya positif itu di sekolah. Nah, sehingga dengan melihat tayangan tadi, maka kita akan merasa merefleksikan kembali kepada pelajaran-pelajaran atau pengalaman kemarin selama 1 atau 2 tahun kemarin, bahwa kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai seorang guru seperti apa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaian kesimpulan atau refleksi dan jalan tadi. Kita akan melihat lebih jauh lagi terkait dengan materi ini. Nah, posisi kontrol restitusi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution Constructing School Discipline tahun 1998, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah hukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga damai, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa saya melanjutkan di awal tadi video singkat ini? Karena dia sangat berkaitan sekali dengan posisi kontrol kita sebagai guru, dan perlu kita ketahui bersama bahwa kita ketika menjalankan fungsi kita sebagai guru itu sangat menyakitkan, karena kita memberikan uang harus dicek apakah sesuai kita paling tidak kepada kebutuhan kita melakukan disiplin sesuai aturan, tapi kita mesti cek anak kita juga dengan sendiri tentu akan membuat berlaku anak-anak yang lain itu beda dengan dia, akan boleh dibilang bahasa Islam bully dia untuk berapa. Sehingga dalam itu tanpa disengaja bahwa kita memperburuk sifat perilaku yang lain, kemudian melakukan itu. Jadi waktu itu diharapkan supaya kemudian dari pembelajaran posisi kontrol restitusi ini kita akan kemudian melihat bahwa nanti ada pada fungsi yang mana selama ini, dan ke depan kita akan mengambil fungsi kontrol yang mana. Itu harapan sebagai ini. Oke, baik Bapak Ibu, yang pertama posisi kontrol restitusi itu yang pertama itu adalah hukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti yang terjadi pada penjara. Kemudian bisa juga hukuman verbal. Hukuman verbal itu seperti apa Bapak Ibu? Hukuman verbal itu yang itu mati. Kalau secara sederhana fisiknya kalau ini sakit, berbalik. Dan kalau verbal itu hati sangat sakit. Nah, itu yang disebut dengan hukuman verbal. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi hukum itu mereka akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu saja selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah kata-kata yang sering digunakan oleh guru sekolah. Itu ya selesai mengatakan hukum kamu dan sebagainya, atau dengan kata-kata ini anak terasa tersakiti. Nah, oleh karena itu guru seperti ini saya percaya hanya ada satu cara, ya, agar pembelajaran yang dia lakukan di kelas itu bisa berhasil hanya dengan cara dia sendiri. Kembali kepada
yang ada caranya untuk guru. Sementara yang kedua bagi ibu, posisi yang kedua yaitu tidak ada pada posisi membuat rasa bersalah. Nah, di sini posisi ini membuat murid merasa bersalah karena telah melakukan guru. Ini sisi negatif. Ya, hasilnya murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi pada posisi ini Bapak Ibu biasanya murid akan bersuara lebih lembut. Ya, kata-kata yang kedua itu dengan lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Atau misalnya anak-anak terlambat kata di kelas sekolah. Aduh, anak-anak kalian tidak sayang ya kalau aku di sekolah. Artinya membuat mereka rasa bersalah. Nah, situ dikatakan bahwa hasilnya adalah murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Sehingga membuat rasa bersalah ini mungkin menjadi refleksi kita kemarin apakah kita pernah ada pada posisi ini. Yang kedua, yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif, tergantung gurunya. Jadi kalau positif di sini berupa hubungan baik dan menjaga. Jadi kata dua berteman, yang baik itu terbangun antara guru dan murid, ya. Dan posisi ini mereka biasa berkata, ayo bantulah dari papa, dari ibu. Ya. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia menyampaikan bahwa apa kamu yang tersebut tidak ingat akan bantuan. Yang berikut dia sudah kali ini tidak apa-apa nanti membantu. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan atau kalimat yang kemudian dia selalu muncul karena kita menjalankan kita sebagai teman dengan murid. Nah, hal negatifnya apa? Hal negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat murid tersebut ya tidak membantu maka murid akan kecewa. Sama saja dengan saya sebagai dia sudah dengan Pak Ibu. Ketika dia masuk di kelas, saya senang sekali. Tapi perilaku anak itu dia hancur, jadi mengulangi dengan aja, karena dia tidak suka. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang di posisi ini. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk betul hasil mereka dan tidak berguru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, ini adalah posisi kita sebagai teman. Yang kedua, posisi kontrol yang ketiga sebagai pemantau atau pengawas. Nah, jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi, atau menjalankan fungsi kontrol kita sebagai pemantau atau pengawas kita atau mengacu pada aturan sekolah. Orang sekolah masuk di jam berapa? Kenapa terlambat? Karena kamu sudah terlalu pada posisinya adalah ini. Sehingga posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat menyelesaikan hubungan kembali kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang menjadikan seorang pemantau itu biasanya begini. Peraturannya apa? Kita peraturan kesehatan. Apa yang kita akan melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi bicara mengenai peraturan atau kata kerja yang ada di sekolah masing-masing. Nah, sehingga kita sebagai seorang guru diharapkan ke depan kita ada pada posisi kontrol yang paling terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Tinggalkan yang tadi menghukum, tinggalkan yang tadi membuat rasa bersalah, tinggalkan yang mencoba untuk menghilangkan yang umum. Bisa saja dalam posisi manajer ini dia bisa saat dalam suatu waktu sesuai kondisi guru bisa pada posisi manajer dia bisa kembali jadi teman, bisa juga sebagai pemantau, tapi kemudian sangat berharap harus ada pada posisi ini. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan guru. Ada kolaborasi yang berarti. Ini kayak positif. Murid belajar dengan menjawab, mendukung murid menemukan solusi atas masalah sendiri. Hasilnya dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah,
di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana mengurangi kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Ini bagi kita kembali kepada keadaan kelas yang tadi seperti tadi. Tujuan dari keadaan kelas yang tidak bersifat tadi supaya ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai manajer, maka kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan keadaan kelas tadi. Dengan melihat pada kebutuhan asal siswa, apa yang kualitasnya, kemudian bagaimana dari keadaan kelas itu kan sudah terbuat dikemas dengan baik untuk bagi dan ada, sehingga dari situ keadaan kelasnya sudah ada pun yang sekarang untuk apapun yang krusial sekali tapi kita menggunakan posisi kita sebagai manajer bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu dari kelas itu yang sudah misalnya apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi posisi manajer ini dia ketika murid berbuat salah pada hari ini, maka dia tidak berbicara terkait dengan kesalahan murid ini, tapi dia meyakinkan murid bahwa apa yang nanti kamu lakukan pada besok. Jadi biarlah apa yang tadi besok berbuat kesalahan menjadi masalah. Yang penting bagaimana Anda menanamkan nilai-nilai itu kepada dia supaya dia murid lebih baik bahwa besok dia menjadi orang seperti apa. Ini yang pada begini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa, tidak untuk mengatur perilaku siswa. Ini tugas. Namun kenyataannya berbalik. Selama ini tidak ada pada posisi atau ada kita menjadi murid untuk dapat mengatur di sini. Kita hanya membimbing. Nah, kalau saya keluar sedikit dari materi ini ya terkait dengan budaya untuk pandangan pihak Dewan kita sebagai seorang guru itu ibarat sebagai petani. Jadi kita hanya memastikan saja bahwa tempat itu tanah itu dia baik atau tidak. Dipastikan bahwa tanah itu terkena sinar matahari atau tidak, tanah itu dia ada tanah air, tapi supaya sebentar bibit yang untuk merawat itu dia dapat berkembang dengan baik. Maka itu hanya fungsinya untuk membimbing, mendukung saja, memfasilitasi dan menjelaskan. Jadi seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini bagaimana anak yang tadi atau sudah dalam yang tadi saya sudah sampaikan dalam kelas, anak yang memang mungkin pada saat itu punya masalah yang berbiasa di dalam hidup dia dalam kelas. Kalau itu saya waktu itu untuk mengembalikannya dalam kelompoknya itu. Tapi itu yang kemudian bagaimana kita menggunakan posisi manajer itu untuk kita dapat mengembalikan dia pada kelas kemudian ini kelas manajer. Oleh karena itu waktu mari kita bersama praktek baik yang saya lakukan di sekolah terkait dengan posisi manajer yang itu. Masa apa sih supaya suaranya Bu, boleh langsung dipakai karena memang sudah ada pada buku itu langsung. Langsung aja langsung. Jadi Bapak Ibu ini ayah anak saya nanti tadi dia langsung berkonek dengan materi terakhir. Karena budaya itu memang dia punya materi yang banyak. Maka tersebut itu mempelajari tapi sangat penting. Kemudian kita harus share bersama saling berbagi bagaimana kemudian apa namanya melalui masing-masing.
Saya langsung masuk di ini saya oke. Sebelum jam pelajaran mulai saat itu, kalian masuk dan yang sengaja mengotori ruangan kelas. PT yang melihat hal itu tidak diterima dan maki-maki kalian. Nah, bagaimana untuk kita mengatasi dengan menggunakan segitiga posisi dengan posisi poli seperti ini? Kemudian ini apa dalam mau tadi itu ada masalah ya kenapa marah apa kita bagaimana kita sering bersepakat masih ada perspektif yang berbeda dan kita tidak dia supaya dia masuk melahirkan masalah ini memang dunia wajah itu masalah karena kalian bagaimana yang masuk bersih ruangan tapi dibetul lagi apalagi yang tidak sengaja yang dilakukan hal apa mengenai tindakan itu karena tidak sampai pada tindakan tindakan fisik yang dimana apakah tindakan kamu ini dalam artian menanggapi hal itu sesuai yang dia jelaskan? Menurut kamu yang jelas apa yang sudah kamu lakukan? Ya, benar sekali ya. Jadi menurut kamu ya menghormati teman itu ketiga. Kalau memang itu pentingnya itu, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Ya saat kamu sudah dalam marah dengan diskusi, harus apa? Ya, setiap memulai dosa ini, nah selanjutnya itu mau apa untuk memulai dosa? Mereka dengan bersabar dan tahan, ya teman yang sudah
foto dengan merah semua karena Jelas sekali dengan kita semangat. Sekarang ini mulai menjalankan wanita kembali ke kelas. Iya, sama. Sebelum itu saya lambat masuk sekolah, saya lambat mengikuti pelajaran di kelas. Saya masuk. Selamat siang. Jadi kalau tidak, kalau guru baru kita ini, kalau guru baru kontrol dari bikin, kalau ini sering berapa di sekolah. Sudah berapa kali dia kenal? Wah, tentunya mungkin itu terlalu besar. Jadi itu besar itu memang masalahnya dan sebagainya. Ya, jadinya belajar dari kesalahan ini juga lagi jadi teman saya. Nah, sekarang kita dan saya sudah sama-sama dengan apa alasannya sehingga itu sering ada di sekolah. Kalau saya sering mungkin sampai Apakah itu masih ada yang kelas sudah di sekolah bersama? Nah, tentunya aku gunakan apakah dengan kamu itu sesuai dengan yang kelas itu? Nah, menurut kalau tidak, menurut itu dia yang kelas apa yang sudah digunakan. Nah, terus menurut kamu sendiri waktu itu berapa? ada yang membuat saya sama ada waktu sehingga tidak terlambat dan saya. Nah, dari sini waktu itu sangat penting untuk mengadakan kita bagaimana kita menghargai waktu kita ya sebagai seorang murid dan kita harus menghargai waktunya juga menghargai teman-teman dan bapak ibu guru yang ada di sekolah ada di sekolah yang tentunya supaya kemudian itu tidak tidak terlambat untuk pelajaran di kelas. Kita ini sama saya kita bisa berjanji bahwa mantap ya Pak. Maafmu Bapak telah terima. Sekarang apa yang akan kamu lakukan ya untuk tidak terlambat? kita akan berhenti sampai malam supaya kita bisa tidur tempo dan bangun juga tempo dari sekolah. Mantap sekali. Nah, kita sudah membuka diskusinya ya. Nah, apa akan diskusi lagi itu dengan kelompok ini supaya sama-sama bekerja sama dalam mengawasi ini di rumah supaya kemudian kita terhambat dari di sekolah supaya kemudian bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Ya, baik. Itu boleh kembali ke kelas. Ya. Bapak Ibu, itu tadi dalam fungsi kontrol saya sebagai seorang manajer yang saya terapkan kemudian dipadukan dengan materi-materi sendiri. Dan intinya kita harus mengamankan keadaan kelas agar motivasi yang muncul dari anak atau itu dia ada di dalam. Artinya secara intensif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita menuju kepada materi kita menuju materi yang akhir yang berkaitan dengan pemilihan pasti itu Bapak Ibu dan kira-kira itu mau itu bagaimana apa dia definisinya seperti itu ya. Kita mendalami lebih jauh. Yang namanya segitiga restitusi. Kita akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan seperti tadi atau persoalan-persoalan lain yang tadi ada yang saya skema misalnya. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah kita telah menstabilkan identitas murid, kita akan menuju pada memfasilitasi tindakan bersama. Setelah kita telah memfasilitasi tindakan itu, tentu kita akan menuju pada keyakinan keras, menanyakan keyakinan yang dia lakukan itu salah atau tidak, penting atau tidak. Terkait dengan keyakinan keras yang sudah ada suara bersama awal. Semua itu juga yang untuk
kemudian kita dapat menciptakan budaya positif untuk masyarakat. Jadi kalau untuk disabilitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Hal ini yang harus kita sampaikan lebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita mengeluarkan kalimat ini, maka dari sendiri kita sudah menstabilkan emosional. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Masih banyak orang dulu yang keluar. Yang kedua, setelah ini dia sudah mengakui, sudah tahu, sudah sadar. Aku menuju pada tahap yang kedua yaitu validasi tindakan dasar. Kamu tentu punya rasa mengapa melakukan itu. Ini kita menilai pada kebutuhan masyarakat. Mungkin saja dia melakukan karena ada kebutuhan yang tertentu, misalnya apa dia tidak merasa paham, dia merasa senang, dia tidak merasa disayangi, tidak merasa diterima, sehingga dia melakukan itu. Ada cara yang dia untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, itu yang perlu kita tahu. Nah, ini kita pada posisi manajer membuat atau mencari solusi terkait masalah itu bersama-sama dengan kita sendiri yang mengatakan dan berlaku begitu. Lalu yang ketiga, setelah itu keyakinan keyakinan dasar yang tadi yang kita sepakati, kemudian ke depan dia akan membawa orang yang seperti lebih rinci lagi kita akan melihat yang pertama menstabilkan identitas. Ada beberapa kondisi di situ berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, dan Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Atau kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, poin-poin ini yang kemudian kita harus tanyakan kepada mereka kita untuk menstabilkan identitas. Ketika dia dalam kondisi atau emosional yang sangat berapi-api, pada ketika kita menanyakan dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, maka dengan sendirinya dia akan turun ke rangka. Ya, nanti kita akan mempraktekkan oleh kita masing-masing di sekolah kita. Ini pada semester baru. Yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kalian. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa ini, yang akan difasilitasi. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari yang ini. Seperti yang dalam kasus sampai ke tindakan kontak fisik. Itu saya bermaksud pada difasilitasi dan kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah membeli sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang bagus. Lalu yang paling terakhir, kita ada pada menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menunjukkan keyakinan anak dan keyakinan keras, keluarga atau lebih. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau menjadi orang yang bisa. Bapak Ibu, dari serangkaian kegiatan tadi, mulai dari bagaimana kita menciptakan disiplin positif, kemudian bagaimana kita menghadirkan dari disiplin positif itu menuju ke tujuan mulia, dan kemudian kita sebut dengan nilai-nilai kebijakan pendidikan. Yang dalam nilai itu yang paling penting adalah kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila. Itu selalu ingat bahwa dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi nilai yang harus kita tanamkan, bisa dikembangkan dalam arah pertama berdasar pada kewenangan desa dan menegakkan dia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang berikut kreatif. Dan itu lagi bagian dengan anak. Nah, oleh karena itu dari situ kita menuju pada motivasi perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan manusia. Bagaimana kita mengetahui terkait dengan dunia berkualitas anak dan juga dunia berkualitas kita sendiri. Nah, kemudian sampai pada keyakinan jelas
dan 5 posisi prioritas sebagai guru, maka ditutup dengan segitiga diskusi akan menjadi patokan dasar panduan bagi kita untuk melakukan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Sekian Bapak Ibu untuk materi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasimu, partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga bisa harapan saya hendaknya apa yang telah kita dapat bersama-sama sampai lagi. Begitu kita sampaikan di awal bahwa ini tidak bersama menyebui, namun bisa sampai lagi bagaimana kita menciptakan budaya yang baik bagi anak-anak kita di sekolah, sehingga yang percaya ketika budaya seperti itu kita lakukan, maka 5 atau 10 tahun ke depan maka wawasan masyarakat di negara besar maju berkembang akan baik dan sebagainya. Oke ya, sekian. Harus tutup ini bagaimana? Masih sebelumnya. Oh, pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu, penjelasan tentang materi saya sudah selesai. Oleh karena itu kita ada pada sisi yang boleh dibilang saling diskusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, silakan. Ini sebenarnya saya tadi mau disarankan saya itu. Tapi dengan yang pertama ini memang itu mungkin tentangnya budaya politik di sekolah ini kan memang itu mungkin sangat bagus maksudnya akhir ini jadi bisa juga disandingi dengan ibu apa. Ini yang pertama saya usul begini, itu pertanyaan ini, tapi saya usulkan begini. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah datang untuk mendukung dengan kami dalam melakukan praktek untuk dalam melakukan rakyat. Terima kasih, tapi saya usulnya begini. Ke depan karena kita hanya beberapa sekolah lalu beberapa guru saja hadir ini, tapi bobotnya ini untuk semua guru ini, para siswa. Jadi saya usulkan kalau bisa materi ini nanti kalau bisa saya kasih tanggung jawab untuk paling ibu paling ini bagaimana bisa mengkoordinir ini SMP 12, SMP Kristen Negara, SMP 7 supaya semua kalau memang tidak bisa untuk ini kita masuk ini tahun yang baru nih. Palingnya ini paling penting karena begini, ini kan yang terakhir juga ibu bapak bisa menjelaskan kepada guru juga karena tidak mungkin guru membuat guru, tetapi apa yang baik diberikan kepada guru. Karena kalau itu lihat dewasa hari ini otomatis tidak ada namanya budaya kekerasan ini. Semuanya jangan kita punya naluri yang baik. Terus dari mana kita masuk di dalam guru mereka ini. Jadi tanggung jawab mungkin saya bukan kepala sekolah atau pengawal, jadi hanya saya lebih khusus saja kalau bisa kedua teman ini nanti hubungi teman-teman lain yang belum dapat ini kegiatan kita semua kegiatan kalau teman itu ikut itu sudah serah tapi untuk yang belum kita harus ikut usahakan karena kalau ada yang baru supaya begini ini kan semua praktik di sekolah. Kalau sebenarnya teman-teman guru ini kan praktik dari sedikit meskipun sedikit tapi ada pesan tapi yang lain itu kan tidak. Jadi sedang kita punya kegiatan ini, tapi beliau ini jadi nanti mungkin kepala sekolah saya bicarakan, mungkin kalau kepala sekolah saya bisa juga pendekatan, menyatakan kan kalau memang menurut tekanan sebenarnya mungkin ketemu yang terus kita langsung saja. Terima kasih atas itu mungkin yang dua kali kalau karena ini bagaimana kita mencari siswa yang prestasi harus seperti ini. Dan nanti pun kalau bisa ya berdua pasangan bagaimana materi satu bawa materi satu supaya karena beberapa pertanyaan itu apakah di sekolah ini setiap sekolah sudah melaksanakan budaya pasti semua sekolah tidak melaksanakan budaya ini itu jelas. Budaya apa itu budaya Kristen di sekolah tidak ada. Ada beberapa pertanyaan memang kita belum jawab itu. Yang sepertinya kan kalau diskusi itu memang pertanyaan itu. Terbatas kita saja supaya kita bisa mengetahui bahwa apakah ini dalam tidak mungkin sebentar itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu penyampaian yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu merakan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya menyampaikan sedikit. Bapak Ibu atau mendukung keras menjadi itu. Memang kalau materi ini itu dilaksanakan dalam satu hari untuk praktek baiknya itu tidak cukup Bapak Ibu.
saya menyampaikannya sesuai dengan agama Tuhan. Tapi kalau kita menyampaikan, itu dia mungkin waktu. Dan untuk melakukan budaya positif di sekolah itu tidak dibuat tapi di sini yang pertama. Yang kedua, melakukan budaya positif di sekolah bermodalkan satu orang itu aktif. Oleh karena itu sangat diperlukan kolaborasi aktif dari kita semua bapak ibu. Makanya kami dianjurkan untuk kemudian melakukan aksi ini di sekolah masing-masing supaya kemudian dapat menjadi transfer ini kepada semua sehingga ketika mau bergerak untuk melakukan budaya positif bapak ibu yang ada di sekitar semua sudah tahu dia seperti ini seperti ini. Nah, kayak tadi di awal saya sampaikan materi ini dia saling terkonek bapak ibu. Dia tidak bisa ya budaya positif itu dia dikemas dalam satu materi yang kemudian tadi kita sudah lihat bersama-sama mulai dari disiplin positif sampai terakhir kita tetap menggunakan segitiga dan institusi untuk kita tuh harus tahu bagaimana disiplin positif dan kita harus ingat bahwa ketika kita mendengar kata disiplin sebelumnya kita selalu mengaitkan dengan itu hal negatif. Padahal tidak bapak ibu. Disiplin itu sebenarnya dia tidak berkaitan dengan hal yang sangat tapi dia sebetulnya kemudian memahami. Apalagi sampai pada kita mengetahui terkait dengan nilai-nilai kebijakan yang lain tadi dari dua nilai yang bisa sampaikan saya rasa masih banyak lagi. Tapi yang paling penting adalah konflik Pancasila. Karena semua nilai sudah termuat dalam konflik Pancasila. Lalu setelah itu motivasi perilaku, bagaimana kita menyampaikan motivasi perilaku, menerapkan sesuatu masing-masing sampai pada yang terakhir adalah segitiga institusi yang kemudian saya coba untuk menayangkan kebaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, atau tadi malam saya diskusi dengan Pak Sitato dalam ruang Zoom bahwa sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini itu Bapak Ibu tentu hari ini sertifikat dan besok saya juga akan bawa materi bersama dengan teman lain dalam webinar. Oke, berarti saya di webinar ya, itu juga akan dapat sertifikat. Jadi kalau yang webinar ini bersama dengan komunitas lain dari sekolah lain dan dua orang narasumber, satunya dari Ismawa bersama Ibu Ola. Nah, yang kedua saya. Kalau nanti moderatornya Ibu Sinta Sasaki. Jadi kami akan bawa materi besok itu materi yang sama karena budaya positif ini topik paling penting dan memang terlepas dari persoalan nanti kemudian kita akan menemukan dan itu memang hal yang penting tapi dalam hal ini yang itu adalah tujuan akhir dan kemudian yang telah kita pelajari bersama ini adalah mengancam antara laksanakan bersama. Oleh karena itu diharapkan sesuai dengan usulan dari Pak Ibu tadi kemudian menyampaikan supaya bagaimana kita mengadakan kegiatan ini ke seminar yang lebih besar mungkin lebih tepatnya mungkin ini juga masuk ya mungkin lebih tepatnya dia ke Islam karena jujur saya juga tadi menyampaikan itu juga yang lari untuk sehingga mohon maaf itu mungkin ada di dalam itu ada yang dikasihkan sebenarnya tapi itu saya mencoba yang bisa kemudian dipahami secara umum dan yang paling penting adalah waktu itu hari ini mengerti bagaimana waktu itu punya posisi kontrol kemudian seperti apa waktu itu bagaimana menjelaskan soal waktu itu jujur saya di forum diskusi kedua saya sampaikan saya sampaikan begini waktu itu sekalian saya menyampaikan bahwa saya ini guru yang paling gagal sebenarnya di lokasi. Kenapa? Saya punya motor itu motornya dikenalkan ke seperti tidak sampai dengan yang belum sudah kaya dari negara dan saya sering masuk ke kelas itu bohongan dan tentunya juga bapak ibu yang ada sini tahu itu dan saya mengenali politik sekali. Jadi ketika berbicara terkait dengan aturan itu saya paling dekat. Tapi kalau emosional sampai pada tingkatan yang kayak tadi ada verbal seperti itu. Tapi kalau saya emosional pada aturan. Nah,
Tapi kemudian dalam memahami budaya positif ini saya mulai mampu mulai mampu untuk memposisikan bahwa saya ada di posisi yang berbeda. Akhirnya hasilnya apa? Dalam semester beberapa bulan terakhir ini ketika 20 tahun dengan materi ini, saya masuk di kelas di bawah dan lain. Nah, kita membiasakan budaya positif menyelesaikan masalah pandemi. Kalau misalnya di sekolah kita tidak ada guru migran kayak kami ya, dulu kami di sekolah kelas ini belum ada guru migran. Jadi guru untuk menunjuk pada bagaimana menghadapi permasalahan sosial. Namun kemudian dalam mempelajari ini saya rasa kita semua bisa. Jika ya, kalau waktu itu di sekolah nanti disuruh kalau anak ini semangat lagi, saya akan tahu. Yang penting sebelum mengambil alih bapak ibu pastikan bahwa sudah buat yang kelas di sekolah dan kita ingat yang kelas bertemu dengan kami. Dan ingat sekali bahwa dia di kelas dia tidak berprovokasi negatif, dia harus positif dan pastikan bahwa dia di kelas itu dia sesuai dengan kebutuhan atau di dalam kelas kebutuhan bapak ibu di sekolah, kebutuhan bapak ibu di kampung ibu supaya dia dapat bersesuai dengan bagaimana kita mengajar tugas. Nah, sehingga masukan dari Bapak Ibu nanti kemudian akan kami tidak lanjutin. Dulu di sini juga ada yang Bapak kita, kemudian nanti amin, kemudian nanti kemudian disampaikan kepada Bapak Pimpinan, baru beliau yang mendengar dan kemudian kasih. Maaf dan lagi yang lain demikian. Karena itu yang Bapak Ibu yang dari sekolah lain itu sangat menjadi suatu pertemuan untuk kami, kemudian sangat membantu untuk kita bersama-sama bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita, tentunya akan berdampak pada kecamatan Sebaran dan akan berdampak yang tadi saya sampaikan di akhir itu mungkin 5 sampai 6 tahun depan akan menciptakan masyarakat yang lebih baik yang guru berat itu kalau saya di berat nilai yang paling kemudian saya pilih atau peran saya itu dalam mandiri bagi ibu. Jadi saya bergerak memang atau membutuhkan orang lain itu sangat penting sekali dan memang tidak pernah kita menggerakkan seperti itu. Untuk kita mau berkembang atau mau maju tentu kita membutuhkan dukungan orang lain. Tapi setidaknya kita harus bergerak dulu, baru kemudian yang lain bisa bergerak. Ketika yang lain bisa bergerak, maka kita sama-sama akan bergerak di sekitar kita. Ada di bawah. Jadi ada yang masalah. Pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Anies yang sudah memberikan banyak hal, khususnya materi pada saat ini membangun budaya positif di sekolah. Mengingat karena Bapak Haris itu orang muda, kita tahu orang tua ini bukan pasrah, bukan saya bilang mata tidak jelas, telinga tidak jelas itu bukan pasrah. Tapi orang pasti dari sana saja. Kadang-kadang ada materi dari pusat orang mau mendapat susah-susah, atau saya tahu buat bagaimana. Atau ini saya terus terang. Atau mau dengan cara bagaimana aku saya tahu. Tapi di tempat ini Bapak Anies punya adik di sekolah ini. Mungkin ini awal, tetapi kalau boleh mungkin kita teman-teman lain lagi, mungkin materi-materi yang lain lagi mungkin di dalam kelas, pokoknya begitu supaya bisa membantu ketemu orang tua ini dalam buat MM ini. Karena ketemu ini susah. Kalau main seperti ICT susah-susah apa? Jadi kita mengharapkan sudah atau pasrah. Yang tadi saya bilang, kalau bilang pasrah susah, kalau bilang begitu susah, tapi kita harus punya usaha. Tetapi di samping itu juga kita adik-adik muda ini mungkin membantu kita dalam hal seperti ini dalam mengisi PMN itu, Jadi mungkin kita mendukung. Kita di sekolah ini mendukung sekali karena berawal dari Bapak, jadi kita saya mendukung Bapak dalam segi apa saja. Yang penting Bapak terbuka, Bapak menyampaikan hal apa, mungkin kita bisa mendukung dari bawah seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Bos. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan. Intinya ke depan dengan apa yang kemudian menjadi fasilitas atau dukungan sekolah dan kemanfaatan yang baik, memang untuk BMN itu sangat penting untuk semua seperti itu. Jadi sebagai seorang guru BMN saat ini penting karena BMN itu ibarat Gojek itu, jadi aplikasi Gojek yang turun naik family punya itu kalau dia disebut BMN, sehingga kita harus mengikuti. Kemudian untuk kebutuhan nama dalam bos dalam aslinya terkait dengan tantangan atau hambatan bos berkait dengan keberadaan diskusi ayat panduan dan pandu ibu kemudian diskusi terkait dengan itu. Dan buat ibu terakhir saya mau sampaikan buat ibu terkait dengan apa yang kami dapat yang kami dinasihati bahwa dalam melakukan budaya positif di sekolah tentu ada banyak tantangan. Ada tantangan dari teman-teman guru yang tidak mau bekerjasama, ada tantangan dari pimpinan yang tidak mau bekerjasama, ada tantangan dari guru yang juga tidak mau bekerjasama, ada tantangan dari pihak-pihak yang punya kepentingan dari sekolah atau masyarakat yang tidak mau bekerjasama. Tapi kemudian itu bukan menjadi hambatan untuk melakukan itu bergerak. Ibu ketika ada anak menemukan hambatan itu terus maju dan jangan memikirkan suatu pengetahuan. Terus maju karena kemudian ketika anda melakukan hal yang baik maka dengan sendirinya mereka akan muncul motivasi dari dalam. Jangan kita paksakan mereka. Kalau memang semua untuk melakukan kolaborasi dengan kita biarkan saja. Karena kalau kita paksakan atau sampaikan dalam bentuk dengan baik apapun itu nanti sifatnya adalah kita memberikan atau memunculkan motivasi yang sifatnya eksternal pada dia. Tapi biarkan saja lalu kita lakukan. Kita mulai rata-rata sudah sekali, biaya sendiri. Meskipun kamu sendiri lakukan saja, nanti juga akan dibantu dengan beberapa teman lain yang siap bersedia atau sama langsung dengan sendirinya. Teman yang tidak mau kemudian bergabung dengan kita dengan alasan-alasan tertentu akan muncul motivasi dalam dirinya untuk mau bergabung. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita berdua harus kemudian menunjukkan pendidikan sekolah kita dan dunia pendidikan manusia. Ibu, lihat ini kalau kita pikir mengenai karena apa? Dalam ini dia merujuk pada bagaimana kita mau membantu anak belajar yang disebut saat ini sebagai merdeka belajar. Merdeka belajar itu dia tidak fokus pada minat dan anak. Merdeka belajar dia selama ini kalau perhatikan itu melakukan pendidikan waktu itu atau fokus pada angka-angka yang ada di nilai tertulis, tapi biasa ketemu di awal halaman depan itu nilai sikap yang ketiga ini berhasil itu sebenarnya saya tahu apa dia dibaca. Yang paling penting adalah sikap mereka sehingga kurikulum mereka itu yang fokus pada sikap karena kurikulum mereka yang tadi saya sampaikan bahwa anak yang datang dari umum sekolah di SMP 12 beda dengan anak yang datang dari partai yang tinggal di Kampung sekolah di SMP 12. Sehingga awal itu jangan kita kasih gunung kepada anak di partai ya, atau kasih pakai kepada anak di atau lebih jelasnya lagi dalam kurikulum mereka itu bahwa anak yang suka terbang itu dengan paksa dia terbang. Kalau dia suka berenang, kita kasih dia ilmu berenang. Kalau dia suka merayap, kita kasih dia ilmu merayap. Jangan kita kasih berenang, nah, masih banyak lagi yang kemudian disebut dengan pembelajaran berinvestasi. Mudah-mudahan ke depan kita akan bertemu dalam pertemuan seperti ini sebagai materi. Jika tidak ada lagi mengatasnamakan pimpinan sekolah, kepala sekolah dan seluruh warga masyarakat yang ada di institusi sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang mau hadir di sekolah ini, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk guru semua karena kita boleh ada bersama dalam membahas bagi lebih baik terkait dengan budaya positif yang kemudian akan kita terapkan bersama-sama.
Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, diberkati dan diberikan kesehatan yang baik. Sekian dan terima kasih. Mengikuti seluruh rangkaian materi kepada ini, kita bersama. Oleh karena itu, adalah bintang syukur yang kami naikkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Engkau memberikan kami kembali saat ini dalam rangka untuk membantu saudara kasih kami sebagai calon bergerak ya Tuhan. Biar semua yang kami lakukan saat ini Bapak berkati selalu. Berkati juga saudara kami yang hadir saat ini dan akan melakukan perjalanan pulang ke tempat tinggal masing-masing. Begitu Tuhan berkati kami selalu dan silakan kami selalu dengan damai sejahtera. Inilah doa yang kami naikkan kepada Tuhan hanya dalam nama Tuhan. Amin. terima kasih. Sukses selalu. Ibu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama dalam kelas. Kemudian untuk tujuannya kita akan menyusun atau membentuk kita punya keyakinan kelas. Jadi anak-anak sekalian, keyakinan kelas ini nanti akan menjadi budaya positif kita untuk kita belajar di SMP BB 12 ini dengan kita punya keyakinan ini, kita punya perilaku, dan kita punya sikap seperti apa, dan kemudian nanti akan berdampak untuk semua warga sekolah. Nah, pasti ada yang bertanya, keyakinan kelas ini seperti apa? Oleh karena itu, keyakinan kelas itu dia seperti peraturan kelas, ya. Jadi dari peraturan kelas, maka kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kita bisa bilang bahwa seperti yang kemarin-kemarin Bapak Guru sudah pernah sampaikan, atau kita buat sama-sama itu kesepakatan kelas. Pernah toh? Pernah? Dari peraturan-peraturan kelas itu kita buat dia menjadi keyakinan kelas. Bedanya di mana? Peraturan kelas itu dia masih ada atau sifatnya masih negatif. Ada kata-kata yang konotasi negatif. Tapi kalau keyakinan kelas dia tidak menggunakan kata-kata atau kata yang mengandung konotasinya negatif. Misalnya apa? Misalnya kalau kita punya lorong ini, Bapak Guru buat peraturan atau kita sepakati peraturan kelasnya, jangan berlari di lorong, ya kan? Ada kata jangan di situ, berarti dia konotasinya adalah negatif. Maka kita merubah dia menjadi keyakinan kelas seperti apa? Supaya dia menjadi keyakinan kelas, maka kalimatnya menjadi positifnya seperti apa? Seperti berjalanlah di lorong. Bisa paham toh? Bisa? Tadi kan dibilang jangan lari. Nah, ini berjalanlah di lorong. Bisa paham? Nah, oleh karena itu Bapak Guru akan bagikan, ya, Bapak Guru akan bagikan kertas untuk kalian masing-masing mengisi kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa. Namun kemudian sebelum Bapak Guru bagikan, Bapak Guru mau tanya dulu. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan kita salah satu contoh tentang apa itu keyakinan kelas? Oh ya, sekarang ya. Keyakinan kelas itu seperti kita menjaga kebersihan kelas di dalam kelas. Ya, berarti utama untuk dia. Ada lagi? Ya, silakan. Keyakinan kelas itu seperti jujur. Oh, jujur. Baik, kita mau benar sekali ya. Jadi keyakinan kelas itu menjaga kebersihan yang sudah disampaikan oleh Nona Tiara tadi. Maka silakan bisa menulis di dalam kertasnya. Kamu bisa menulis di kertas bahwa harus jujur ya, atau
bisa menulis jujur. Nah, jadi masing-masing dari kalian hanya menulis satu keyakinan saja. Nanti sampai di sini di tempel di sini baru kita akan lihat bersama. Oke? Sepakat? Yakin? Dan sudah boleh silakan tempel. Nanti di sini. Ya, mantap. Oke. Oke, baik anak-anak sekalian. Sekarang kita akan Bapak Guru akan membacakan agar kita dapat mendengar semua bahwa dari teman kita yang lain menulis seperti apa, dari saya sendiri nanti seperti apa dicari oleh Bapak Guru. Jadi Bapak Guru akan menyaring keyakinan kelas itu dia tidak banyak ya, dia hanya 1 sampai 3 saja atau sampai 4 saja begitu ya. Nah sekarang Guru akan minta kalian ke depan untuk kita, jadi bentuk keyakinan kelas kita sudah ada ya. Kemudian Guru akan minta kalian untuk menandatangani kesepakatan kita dalam membuat keyakinan kelas hari ini. Oke? Bisa? Selanjutnya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Keyakinan kelas kita telah terbentuk sehingga nanti untuk penerapannya tentu kalian akan harus menguasai atau harus mengetahui keyakinan kelas yang kalian sudah buat ya. Bukan berarti Anda hari ini tahu kemudian besok lupa. Ya, harus Anda kuasai betul keyakinan yang telah kita sepakati hari ini, karena nanti ke depannya ketika Anda akan melakukan kesalahan atau seperti apa, maka kita akan kembali tentang keyakinan kita. Berarti pasti ada pelanggaran yang sudah kamu lakukan. Oke, baik anak-anak, sekian untuk pembentukan keyakinan kelas kita pada pagi hari ini, dan terima kasih banyak karena kita telah bersama-sama membentuk keyakinan kelas kita sehingga hari ini sudah terbentuk kita punya keyakinan kelas. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Sekian.
Hai, perkenalkan saya Catherine Mel, kelas 8. Hai, perkenalkan saya Perpetua Tiara Reneu dari kelas 8. Hai, perkenalkan saya Erika Susana Januari dari kelas 8. Hai, saya Dionysius Marcella Fugun dari kelas 8. Hai, perkenalkan nama saya Fabiano Mario Ryan dari kelas 8. Hai, perkenalkan nama saya Damianus Astar Ryan dari kelas 8. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Penting. Sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Apa manfaat dari keyakinan kelas kita? Agar dapat meningkatkan kedisiplinan kita. Agar dapat menjaga kebersihan kelas dan juga sekolah. Supaya kita bisa disiplin dalam belajar. Saling menghormati teman. Supaya kita bisa jujur. Supaya menjaga ketertiban.